Halo sobat pecinta alur film. Di video kali ini gue bakal bercerita tentang film drama Korea yang berjudul Josie. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang lalu. Film ini bercerita tentang romansa antara seorang mahasiswa tingkat akhir yang bernama Yong Seok dengan seorang wanita penyandang disabilitas yang bernama Josie. Oke, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang laki-laki yang berjalan di jalanan sepi dan berhenti karena ia melihat ada seorang wanita yang terjatuh dari kursi rodanya. Laki-laki ini bernama Yong Seok, seorang mahasiswa semester akhir yang juga bekerja sebagai barista di sebuah kafe. Dan wanita yang ditolongnya itu bernama Josie, seorang wanita yang menyandang disabilitas sejak masih kecil. Yong Seok kemudian menolong Josie untuk duduk di kursi, lalu ia memeriksa kursi roda milik Josie yang terjatuh. Setelah dicek, ternyata kursi rodanya rusak, kemudian Yong Seok meminjam sebuah gerobak di warung sebelah. 요 앞에 리어카 좀 빌릴 수 있을까요? Ia mengantar Josie pulang ke rumah menggunakan gerobak yang ia pinjam tersebut. Setelah dekat rumah, nenek Josie menghampiri mereka. Ia menyuruh Yong Seok untuk membawa cucunya masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Yong Seok berpamitan pulang. Tetapi Josie menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah dan makan terlebih dahulu. 그럼 들어가 보겠습니다. 밥 먹고 가요, 학생. Keesokan harinya, saat Yong Seok tidur, ia dibangunkan oleh ibunya karena kekasih ibunya mau datang berkunjung. Namun setelah mendengar itu, Yong Seok bergegas memakai baju dan pergi ke universitas tempat ia belajar. Setelah jam kelasnya berakhir, ia bersama teman satu kelasnya yang bernama Sok Kyung berjalan di lorong dan mereka berpapasan dengan ibu Yong Seok. Ibu Yong Seok ini adalah seorang profesor di universitas tempat ia belajar itu. Setelah menyapa ibunya, ia pergi ke sebuah kafe dan di sana ia melihat ada nenek Josie yang sedang memungut barang bekas di pinggir jalan. Kemudian ia membantu nenek itu membawa barang-barangnya untuk dibawa pulang. Setelah itu, Yong Seok disuruh masuk dan dibuatkan makanan. Ketika ia sedang menunggu masakan matang, Yong Seok melihat-lihat foto yang ada di dinding rumah dan bertanya kepada Josie tentang identitas orang yang ada di foto itu. Saat Josie menjawab kalau itu adalah ayahnya, Yong Seok kaget karena yang ada di foto itu bukan orang Korea, melainkan orang dari Budapest. Ia tidak percaya kalau orang itu adalah ayahnya dan anak yang ada di gendongannya itu adalah Josie, karena tidak ada kemiripan sama sekali. Setelah itu makanan pun matang dan mereka menyantapnya bersama. Saat makan, Josie pun curi-curi pandang memperhatikan Yong Seok. Keesokan harinya, Yong Seok pergi bersama Sok Kyung ke sebuah kafe. Di sana ia bercerita mengenai Josie dan neneknya. Kemudian Sok Kyung mengatakan kalau dia pernah bekerja sebagai sukarelawan di sebuah departemen kesejahteraan sosial di daerah kompleknya, di mana bibinya bekerja. Dia berkata kalau departemen itu bahkan mau merenovasi rumah bagi para penyandang disabilitas. Setelah itu mereka berdua pergi ke tempat kos Sok Kyung dan bermesraan. Keesokan harinya di tempat Yong Seok bekerja, ia diberi bingkisan bahan makanan oleh bosnya. Karena ia tidak bisa memasak, Yong Seok bingung mau diapakan bahan makanan itu. Kemudian ia teringat akan Josie dan pergi memberikan bingkisan makanan itu kepada Josie. Saat Yong Seok berpamitan pulang, Josie menyuruhnya untuk masuk dulu dan makan. Saat Josie memasak, Yong Seok menawarinya bantuan. Mereka kemudian memasak bersama.
Di hari berikutnya, Yong Seok datang lagi ke rumah Joshi berniat untuk memperbaiki kursi roda elektrik yang rusak waktu itu. Tetapi Yong Seok kesulitan dan tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian Joshi menyuruhnya mengambil sebuah botol whisky yang ada di dekat Yong Seok. Setelah itu mereka mulai membicarakan tentang whisky itu. Beberapa saat kemudian Joshi mengajak Yong Seok ke sebuah ruangan yang penuh dengan botol minuman dan buku-buku yang Joshi simpan. Semua barang itu dia dapat dari neneknya yang selalu memungut barang-barang bekas. Lalu Yong Seok mengambil sebuah buku yang tertempel sebuah stiker. Kemudian ia melepaskan stiker itu dan ditempel di daun jendela ruangan. Lalu Yong Seok menuliskan nomor ponselnya untuk Joshi jika suatu saat ia membutuhkan bantuan. Di lain hari, Yong Seok dimintai tolong oleh Joshi untuk membelikan sebuah buku. Setelah ia mendapatkan bukunya, Yong Seok kembali ke rumah Joshi. Saat Joshi membaca buku itu, Yong Seok dipersilahkan untuk makan. Yong Seok memperhatikan Joshi yang sedang membaca buku. Yong Seok kemudian memahami kalau nama Joshi itu diambil dari tokoh novel di buku yang ia beli tadi, yang disukai oleh wanita itu. Sehingga wanita itu memanggil dirinya sendiri dengan nama Joshi. Keesokan harinya, Yong Seok ditelepon oleh Joshi. Ia dimintai tolong untuk menemui seorang kenalan Joshi. Mereka berdua pun pergi ke sebuah bengkel di mana orang itu bekerja. Orang itu bernama Kwak Cheol-ho. Dia adalah orang yang dulunya satu panti asuhan dengan Joshi. Dia dirawat oleh Joshi di panti asuhan itu sebagai seorang anak. Padahal umur mereka tidak terpaut jauh juga sebenarnya. Joshi menemui Kwak Cheol-ho untuk meminta tolong memperbaiki kursi roda elektriknya yang rusak. Namun Kwak Cheol-ho menolak. Ia beralasan kalau dirinya adalah montir mobil, bukan seorang montir kursi roda elektrik. Setelah itu, Yong Seok dan Joshi pergi meninggalkan Kwak Cheol-ho. Di perjalanan pulang, Joshi menceritakan masa lalunya saat bersama Kwak Cheol-ho. Ia bercerita kalau Kwak Cheol-ho dibuang oleh ibunya dan Joshi yang kemudian merawatnya. Di lain hari, Yong Seok kembali menemui Kwak Cheol-ho dan memintanya untuk mengecek kursi roda elektrik milik Joshi lagi. Namun Kwak Cheol-ho tidak begitu mengerti dengan mekanisme dari kursi roda itu, sehingga dia menyuruh Yong Seok untuk meninggalkannya supaya nanti bisa dicek lagi oleh Kwak Cheol-ho. Lalu mereka mengobrol tentang masa lalu Kwak Cheol-ho dan Joshi. Ternyata selama ini Joshi tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Yong Seok, bahwa dia dulu dibuang oleh kedua orang tuanya dan ditinggal di depan kantor polisi. Kwak Cheol-ho tumbuh besar bersama Joshi di sebuah panti asuhan. Namun kepala panti asuhan itu adalah orang yang jahat, sehingga Joshi menyampurkan obat kecoa ke dalam kopi milik kepala panti asuhan itu dan membuatnya masuk ke dalam UGD. Di saat itu, Joshi melarikan diri dari panti asuhan yang kemudian ia diasuh oleh seorang nenek sampai sekarang. Keesokan harinya, Yong Seok membantu nenek Joshi untuk mengangkat kardus bekas. Ia meminta nenek Joshi untuk menerima tawarannya untuk merenovasi rumah yang diadakan oleh Departemen Kesejahteraan Sosial milik Bibi Sokyung. Setelah berpikir sejenak, nenek Joshi menerima tawaran Yong Seok. Lalu rumah mereka pun direnovasi. Di tengah proses renovasi, Yong Seok menghampiri Bibi Sokyung. Bibi Sokyung menjelaskan jika Joshi mau mendaftar subsidi penyandang disabilitas, maka Joshi dan neneknya akan mendapat beberapa fasilitas yang dapat menguntungkan mereka.
Setelah itu terlihat Joshi dan Yong Seuk sedang mengobrol mengenai tempat liburan. Joshi mengatakan kalau Skotlandia adalah tempat yang paling indah yang pernah ia kunjungi karena terdapat pabrik whisky yang terkenal. Kemudian Yong Seuk memperlihatkan peta kondisi jalanan di Skotlandia menggunakan smartphone-nya dan bertanya kepada Joshi di mana letak pabrik itu. Namun ketika Joshi melihat smartphone Yong Seuk, ia berkata bahwa belum pernah ke sana. Yong Seuk sedikit bingung dengan apa yang dikatakan oleh Joshi. Karena Joshi ini pada dasarnya ia mempercayai apapun yang ada di dalam pikirannya sendiri. Ia tidak begitu peduli hal tersebut benar atau tidak. Setelah itu Yong Seuk mencoba untuk membelai wajah Joshi, namun Joshi terlihat seperti menolaknya. Tak lama kemudian Sokyung muncul. Yong Seuk kemudian mengajak Sokyung untuk berbicara di tempat lain. Saat Yong Seuk dan Sokyung pergi, Joshi melihat mereka dan merasa sedikit gelisah dan cemburu. Saat Yong Seuk meminta izin untuk masuk ke ruangan Joshi, Joshi menolaknya dan meminta Yong Seuk untuk tidak menemuinya lagi. Karena ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Yong Seuk. Kemudian Yong Seuk pun pergi tanpa mengatakan apapun. Saat malam hari, Yong Seuk berkencan dengan Sokyung di sebuah restoran. Sayangnya itu adalah kencan terakhir mereka. Yong Seuk memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka berdua. Setelah beberapa bulan berlalu, Yong Seuk bertemu dengan bibi Sokyung di sebuah halte bus. Bibi Sokyung ini masih sering datang ke rumah Joshi untuk mengecek keperluan Joshi dan neneknya. Namun, ia bercerita kepada Yong Seuk bahwa nenek Joshi telah meninggal 1 bulan yang lalu. Yong Seuk kemudian pergi menemui Joshi. Awalnya mereka mengobrol saling menanyakan kabar. Namun, suasana hati Joshi berubah ketika ia merasa tidak nyaman dengan perasaannya terhadap Yong Seuk. Kemudian Joshi menyuruh Yong Seuk untuk pergi. Saat Yong Seuk keluar dari pagar, tidak lama setelah itu Joshi menyusulnya sambil menangis. Joshi kemudian menyatakan isi hati yang sebenarnya kepada Yong Seuk, bahwa ia tidak ingin ditinggalkan oleh Yong Seuk. 계속 그렇게 있어줘. 그렇게 할 거예요. Setelah Yong Seuk menerima perasaan Joshi, mereka pun memulai hubungan romansa mereka. Keesokan harinya, Yong Seuk memindahkan barang-barangnya ke rumah Joshi, karena sekarang mereka mulai untuk tinggal serumah. Di waktu malam, Yong Seuk memasak sedangkan Joshi melihat-lihat barang milik Yong Seuk. Kemudian Joshi melihat keluar jendela dan ia seperti melihat ada harimau dari lubang yang ada di tembok luar rumahnya. Ia menceritakan hal itu kepada Yong Seuk. 호랑이를 봤어. 이 시간에 여기서? Keesokan harinya, Yong Seuk menutup lubang itu menggunakan semen. Kehidupan mereka berjalan dengan baik. Mereka sangat menikmati hidup bersama yang dijalani saat ini. Di lain hari, Yong Seuk dan Joshi pergi ke taman hiburan dan mereka berdua berhenti di depan biang lala. Mereka memandangi biang lala itu agak lama, lalu mereka pun menaiki salah satu gondolanya. Di dalam gondola, Joshi menikmati momennya bersama Yong Seuk. Saat gondola sudah turun, Yong Seuk dan Joshi bersiap untuk keluar dari gondola itu. Namun saat petugasnya membuka pintu, Joshi menahan pintunya sehingga mereka berdua naik sekali lagi.
Kemudian waktu sudah berjalan selama 5 tahun. Josie dan Yong Seok berkunjung ke Skotlandia. Mereka berjalan menuju sebuah bukit landai di pinggir pantai. Saat duduk di bangku, Josie berkata bahwa selama ini ia ingin datang ke tempat itu bersama Yong Seok. 대단하다. 대단해. 와보고 싶었어. Namun ternyata semua kejadian itu hanyalah khayalan Josie saja saat ia memandangi foto di smartphone-nya. Di waktu yang sama, Yong Seok pergi berdua bersama Sokyung. Mereka menjalin hubungan lagi setelah lama berpisah dan sekarang sudah mau menikah. Yong Seok dan Josie sudah berpisah saat mereka pergi ke taman hiburan. Ketika di akuarium, Josie memutuskan untuk berpisah karena tidak ingin mengekang Yong Seok jika terus bersamanya. Ia ingin Yong Seok melanjutkan hidupnya tanpa harus bersama dengannya. 이제 괜찮아. 외롭지 않아. 네가 내 옆에 없다고 해도 무슨 그런 말도 안 되는 소리를. Yong Seok pun merasa sangat sedih ketika Josie mengatakan hal itu. Ia bahkan sampai menangis karena hubungan mereka berakhir begitu saja. Dan film pun berakhir. Nah, sekian dulu untuk video alur cerita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya.